Hai hai hai, apa kabar semuanya? Eee, Kembali lagi bersama channel saya. Jadi channel ini bersifat edukasi ya. Jadi channel ini akan membahas mengenai keuangan, saham, investasi, ataupun bagaimana sih mengelola dana atau uang kalian supaya tidak terjerat hutang ataupun dana kalian akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara bagaimana menghitung dana pensiun kita ke depannya. Oke, dana pensiun kita ke depannya dan membutuhkan dana berapa untuk kita pensiun. Misalnya let's say kalian sekarang berumur 20 atau 25 tahun. Berarti 30 tahun lagi atau di umur 55 lagi kalian akan pensiun. Dan apakah dana pensiun itu cukup untuk kalian ke depannya? Misalnya kalian berumur panjang sampai 80 atau seterusnya, tapi tidak mau menyusahkan anak-anak kalian. Tentunya kalian harus mempersiapkan sejak dini ya. Oke. Apa sih pertama yang kalian harus concern adalah pengeluaran kalian. Apa kalian single atau kalian berdua dengan suami ataupun istri. Kalian harus tahu pengeluaran 1 bulan pada saat sekarang. Jadi kalian total ini berapa sih pengeluaran kalian sendiri ataupun kalian sudah berumah tangga, berapa kira-kira, atau misalnya saya contohkan di sini, kira-kira di Jakarta, hidup di Jakarta dengan misalnya KPR ataupun dengan biaya pokok lainnya kita membutuhkan dana 12 juta. Oke, 12 juta. Berarti kalau 12 juta setahun kita membutuhkan 144 juta ya, 144 juta. Nah, misalnya kalian tuh baru berumur 25 tahun. Kalian 30 tahun lagi akan pensiun, atau tergantung umur kalian berapa dan kalian mau pensiun di usia berapa lagi. Misalnya kita waktu investasi adalah waktu produktif kalian bekerja. Misalnya 25 tahun atau 20 tahun, terserah kalian. 20 tahun. Oke. Nah, misalnya 20 tahun lagi kalian produktif. Nah, kalau inflasi itu adalah kita lihat saja inflasi berdasarkan inflasi negara. Inflasi negara BI mengatakan kita 3%, tapi kita karena konservatif kita gunakan saja 6%. Oke, 6% ya, atau bisa sampai 10%. Tergantung kalian gitu, atau 7%. Nah, berarti 10 tahun mendatang, 10 tahun ya, pengeluaran 10 tahun mendatang atau 20 tahun, tergantung. Kalau ini XX ya, XX tergantung apa? Tergantung waktu investasinya. Berarti pengeluaran tahunan pada tahun XX dengan inflasi sekian adalah 557 juta. Kenapa begitu? Karena uang 20 tahun kemudian gak mungkin sama 144 juta. Jadi kalian harus tahu future nilai dari uang di masa depan gitu. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, selanjutnya kalian hitung juga bunga investasi. Bunga investasi di sini adalah berapa persen
yang kalian bisa investasikan dan kalian yakin gitu. Jadi bisa bunga deposito itu kan risknya juga kecil, atau misalnya kalian masukkan ke obligasi negara, kalian bisa masukkan juga ke SBN, atau kalian bisa gunakan saham kalau kalian yakin dan saham kalian bertumbuh. Tapi kalau saham itu kan high risk high return ya, belum tentu kalian tahun ini bisa 5% atau nanti malah turun karena tergantung dari market. Kita anggap aja bunga investasi itu sesuai dengan bunga negara yang diberikan adalah 5% paling besar. Nah, aset investasi saat ini adalah aset yang kalian punya. Misalnya aset yang kalian punya yang bisa kalian uangkan adalah mobil atau rumah atau emas dan sebagainya. Dan kalian, berapa sih aset investasi yang saat ini kalian pegang? Nah, 500 juta. Contohnya adalah 500 juta, tapi ini tergantung dari masing-masing dari kalian punya aset ya. Lalu yang kedua adalah selanjutnya ya, yang selanjutnya aset investasi supaya kaya. Maksudnya supaya kaya di sini adalah dengan uang yang ada 13 miliar di sini ada, kalian tidak perlu bekerja lagi gitu. Jadi istilahnya dengan uang 13 miliar ini kalian sudah bisa menghasilkan passive income dengan harta kalian, dengan investasi ataupun dengan properti, aset investasi. Jadi dengan uang 13 miliar kalian sudah bisa ke depannya tidak bekerja atau mendapatkan passive income. Nah, berapa sih nabung rutin dari sekarang? Nah, kalau kalian punya pengeluaran 12 juta, nabung rutin setiap bulannya adalah minimal 31 juta, dan setiap tahun yang kalian harus hasilkan adalah 381 juta. Jadi kalau kalian punya pengeluaran saat ini ada 12 juta, minimal penghasilan kalian adalah 40 juta agar bisa ditabung setiap bulannya 30 jutaan gitu. Oke, ini adalah gambaran besarnya saja ya. Jadi bukan patokan setiap orang. Setiap orang punya pengeluaran dan pemasukan berbeda-beda. Sudah seperti ini dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan kembali lagi ke channel kembali lagi nanti ke next video selanjutnya ya. Sampai jumpa.